Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu dari Injil Yohanes. Ada satu pesan dari Yesus yang, wah, bener-bener to the point dan serius. Ini bukan kiasan, bukan perumpamaan, tapi sebuah peringatan yang belak-belakan. Yuk kita coba lihat bareng-bareng kenapa pesan ini penting banget buat para pengikutnya. Nah, kita mulai dari ayat pertamanya nih yang langsung jelek banget. Yesus tuh nggak pakai basa-basi sama sekali. Tujuannya jelas banget. Dia mau nguatin iman para pengikutnya supaya nggak gampang goyah. Kalimat ini aja udah nunjukin kalau pembahasan kita kali ini bener-bener serius. Terus, jadi penasaran kan? Peringatan macam apa sih yang saking pentingnya sampai-sampai bisa bikin orang nggak jadi murtad? Nah, ini yang mau kita gali lebih dalam. Jadi, inti dari peringatannya itu soal penganiayaan. Dan menurut ayat-ayat ini, ada dua bentuk spesifik nih yang harus siap-siap dihadapi sama para pengikutnya. Yang pertama, kamu bakal dikucilkan. Ini bukan cuma soal dijauhin temen ya, ini pengucilan sosial dan agama. Coba bayangin di zaman dulu, di mana komunitas itu segalanya. Ancaman kayak gini tuh bener-bener nyata dan menakutkan banget. Lalu, apa sih maksudnya dikucilkan di sini? Sekali lagi, ini bukan cuma dimusuhin. Ini artinya kamu diusir, dikeluarkan dari pusat kehidupan bareng-bareng, dari pusat kegiatan agama. Bisa dibilang, kamu kehilangan identitas sosial dan semua dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Berat banget kan? Tapi, ternyata nggak berhenti sampai di situ aja. Peringatannya bilang, keadaannya bakal jadi lebih buruk lagi. Ada level penganiayaan yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini dia bagian yang paling bikin merinding. Jadi bukan cuma soal kekerasan biasa. Ini adalah kekerasan yang dianggap benar atas nama keyakinan. Orang yang membunuh kamu nanti, dia bakal mikir kalau tindakannya itu adalah sebuah ibadah kepada Tuhan. Kebayang nggak? Sebuah pemutarbalikan fakta yang tragis banget. Loh kok bisa? Ini kan jadi pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya orang bisa mikir tindakan sekejam itu adalah ibadah? Apa sih yang bikin keyakinan mereka jadi melenceng sejauh itu? Ternyata, ayat selanjutnya ngasih jawaban yang gamblang banget. Akar masalahnya bukan karena mereka soleh, justru sebaliknya, karena mereka tidak tahu. Jadi, disinilah akar masalahnya kelihatan jelas. Konflik ini muncul bukan dari kebencian murni, tapi karena mereka nggak kenal secara pribadi siapa itu Tuhan. Mereka bertindak karena ngerasa soleh, padahal itu keliru. Mereka nganggap kekerasan itu ibadah. Wah, ini contoh yang menyedihkan banget ya, gimana kebutaan rohani bisa berujung pada tindakan yang paling mengerikan. Oke, mungkin kita mikir, kok Yesus ngasih peringatan yang berat banget kayak gini? Apa tujuannya buat nakut-nakutin? Ternyata, bukan. Tujuannya justru untuk mempersiapkan. Dan ini, kalau kita pikir-pikir, malah jauh lebih memberdayakan. Intinya itu soal kesiapan. Coba deh pikirin, kalau kita udah tahu apa yang bakal terjadi, kita bisa siap-siap kan? Baik secara mental maupun spiritual. Jadi nanti pas masa-masa sulit itu beneran dateng, imannya nggak langsung hancur berantakan. Kesiapan ini bisa kita lihat kayak 3 level komitmen gitu. Level pertama, siap dianiaya. Naik lagi, level 2, siap dikucilkan sama masyarakat. Dan puncaknya level 3, siap mati demi kemuliaan Tuhan. Nah, inilah kesimpulan dari semua peringatan tadi. Menurut penafsiran ini, penderitaan itu bukan sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin enggak, tapi itu adalah harga yang memang harus dibayar untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Setelah kita bahas semua ini, kayaknya secara alami kita jadi dibawa ke satu titik, ya buat refleksi diri sendiri. Fokusnya jadi bergeser nih dari sekedar teks kuno ke pertanyaan buat batin kita masing-masing. Dan sampailah kita di pertanyaan pamungkas, sebuah tantangan yang jadi inti dari Yohanes 16. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap menerima penganiayaan, siap dikucilkan, dan bahkan siap mati untuk kemuliaan Tuhan sebagai harga yang harus dibayar karena mengikut Kristus? Ini pertanyaan yang dalam banget dan mungkin perlu kita renungkan baik-baik.